Lepaskan diri kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Taurus, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan di bulan Agustus untuk kalian yang berzodiak Taurus. Oke, saya buka 4 kartu dari ini. Kenapa terbalik? Oh, 4 kartu dari Very Tarot Deck. Oke, minggu pertama rilis. Ini rilis to the death ya. Oke, minggu kedua The Emperor. Ini juga Major Arcana. Minggu ketiga gimana nih? Minggu ketiga Three of Autumn atau Three of Pentacles. Wow. Minggu keempat Two of Summer, Two of Cups. Wow. Oke, my dear Taurus. Saya bacain satu persatu ya. Minggu pertama dulu. Minggu pertama ada sesuatu yang harus dilepaskan atau harus diselesaikan oleh kalian para Taurus. Tentang apa? Let go of the past, tentang masa lalu. Ayo move on my dear. Minggu pertama harus bisa move on karena memang itu yang harus terjadi. Harus selesai dengan permasalahan di masa lalu, entah itu percintaan, entah itu karir, keuangan, dan bisnis, whatever it is, harus selesai di minggu pertama. Dan memang akan selesai di minggu pertama. Kalau saya bilang selesai, harus selesai. Karena kalau kalian tetap nggak bisa move on dari apapun itu, ngikutin kalian terus sampai besok-besok lagi ya, sampai bulan depannya lagi ya. Oke, let go of the past. An ending that makes way for new opportunity. Ada yang berakhir dan malah membuat opportunity baru atau kesempatan baru, ya. Time to move on. Move on, my dear. My dear Taurus. Oke, kita lihat. Queen of Wands berkenaan dengan masa lalu yang menurut kalian masih bagus, Mbak Lucy, kalau dirilis dilupain, lepasin, nggak mau. Jangan ya, harus tetap dirilis. Ini berkenaan dengan ya seseorang memang yang memang harus dilepas dari hidup kalian, tapi nggak melulu tentang cinta ya. Saya nggak ngomong tentang cinta doang nih di sini, tapi bisa juga tentang mungkin pertemanan, mungkin tentang karir, keuangan, dan bisnis yang hubungannya dengan seseorang gitu, atau apapun itu hubungannya ya. Akan ada yang berakhir dan itu berakhir kalian yang harus mengakhiri ya. Kalau kalian gak mau mengakhiri seperti saya bilang, apakah bisa? Bisa aja orang namanya kalian gak mau. Tapi itu akan terus ngikutin kalian ntarnya. Gak enak kan? Gak enak. Coba kartu yang selanjutnya. Masih tentang rilis atau melepaskan atau move on ya. Melupakan di minggu pertama apa yang terjadi. Alah, ini cuma ditegasin doang. The death. Emang akan ada yang berakhir di awal bulan. Jadi di minggu pertama bulan Agustus ada yang akan berakhir. Wow. Ada yang akan berakhir. Ujung-ujungnya gimana kalau itu berakhir? Coba kita lihat. Ujung-ujungnya gimana kalau itu berakhir? Love, kalian akan menemukan hal baru. Oke, jadi memang ada juga tentang percintaan ini yang akan berakhir di minggu pertama. Jangan sedih Taurus. Kalau emang berakhir itu berarti
bukan buat kalian, tapi ya tentu saja kalian akan menemukan opportunity baru, ganti baru yang lebih baik, ya. So kalau memang harus berakhir di minggu pertama bulan Agustus, nggak apa-apa, ya. Ya sudah, berakhir saja dengan damai, tentram, ya, dan kalian bisa move on ke berikutnya, hal berikutnya yang bisa kalian fokuskan. Apa sih pesan dari Angel's Guide Oracle Card mengenai hal ini? Angelic Protection. Oke, karena kalian dilindungi. So, sepanjang minggu pertama bulan Agustus, kalian dilindungi, diproteksi, ya, oleh malaikat pelindung bisa, apapun yang kalian percayai sebagai pelindung kalian yang jelas, semesta juga melindungi kalian. Jadi walaupun ada yang berakhir, itu tidak akan menyakiti kalian, bahkan kalian diberi kesempatan baru untuk menggantikan itu, ya. Kemudian minggu kedua ada The Emperor. Makin kuat kalian di minggu kedua, ya. Use logic and structure to increase your success. Gunakan segala daya upaya kalian untuk lebih sukses lagi. Mau itu di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. So di minggu kedua kalian makin kuat, ya, dikuatkan. Tadi kan udah diproteksi, sekarang dikuatkan, ya. Get organized, teratur, ya, atur lagi hidup kalian. Affirm that compassionate, affirm but compassionate leader. Oke. Siapa yang harus jadi leader? Siapa yang harus jadi pemimpin? Kalian sendiri. So, minggu kedua, tadi mungkin di minggu pertama udah sedih-sedih, ya. Tapi minggu kedua kalian akan kuat. Dikuatkan. Oleh siapa? Ya terutama oleh diri sendiri. My dear Taurus, ya. Siapa sih yang bisa menyembuhkan diri kita? Ya diri kita sendiri. Siapa sih yang bisa mencintai diri kita segitunya? Ya kita sendiri, ya. Sudahlah. Kalian akan kuat di minggu kedua dan akan ada kekuatan yang akan memimpin kalian menuju arah yang jauh lebih baik lagi, gitu. Dan kesempatan yang datang itu juga akan jauh lebih baik lagi, tentu saja. Oke. So, kartu kedua yang saya buka, kartu yang berikut yang saya buka adalah tentang Ten of Pentacles, tentang karir, keuangan, dan bisnis yang jadi omongan, ya kan, yang jadi kasakusuk, juga ini tentang kumpulan kalian, keluarga, kolega, dan lain sebagainya. So, gak usah terpengaruh dengan itu, ya. Kalian bisa menjadi diri kalian yang kuat, dan tentang karir, keuangan, dan bisnis juga makin menguat. Percintaan juga saya yakin juga menguat, karena ini bukan melulu tentang karir, keuangan, dan bisnis, tapi juga tentang keluarga, cinta, ya, menguat di minggu kedua setelah minggu pertama tadi kehilangan, ya. Nine of Cups-nya terbalik. Sebagian dari Taurus akan mengalami kayak disortir lah, ya, disortir oleh semesta. Teman-teman mana yang bisa ngumpul dengan kalian satu frekuensi dan bisa mendukung kehidupan kalian dengan baik. Tapi ada juga yang akhirnya terlempar dari kumpulan kalian karena memang udah gak baik lagi ada di hidup kalian. Jadi ya udah biarin aja. Minggu kedua itu yang terjadi. Ya, kalian udah mulai bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang gak perlu lagi ada di keluarga, di kehidupan kalian, karena memang harus berakhir, ya. Ya emang bikin bosen, ya. Four of Cups tulisannya di bawahnya bosen. Ya mungkin tidak akan semenarik lagi ketika kalian bersama dengan orang itu atau orang-orang itu. Tapi bukan berarti kalian harus tetap berada di sana, karena memang sudah selesai di minggu pertama dan harus selesai. Jadi minggu kedua tuh ya kalian cari lagi aja yang lebih sesuai dengan hidup kalian. Learning experience, belajar dari pengalaman, nyambung, ya. Karena yang pertama tadi, minggu pertama sudah
harus selesai ya, dan bisa diselesaikan. Di minggu kedua kalian belajar dari pengalaman itu. Baik buruknya pengalaman itu bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kalian lebih kuat ya. Oke, kemudian yang ketiga ada Three of Autumn. Ini minggu ketiga. Ada Three of Autumn atau Three of Pentacles. Visi misi nih ya, coba. Follow your passion when it comes to your career. Ikuti, nah minggu ketiga nih tentang karir nih. Ikuti apa yang menjadi passion kalian di bidang karir kalian ya. Be the best at what you do. Jadilah selalu yang terbaik pada setiap apa yang kalian lakukan. Segala kesempatan di bidang karir, keuangan, dan bisnis tetap menjadi yang terbaik, Taurus. Oke, kemudian being compensated for your creative talents. Oke, ada hal yang bagus banget ketika kalian fokus menjadi yang terbaik di minggu ketiga. So, minggu ketiga bidang karir, keuangan, dan bisnis ada sesuatu hal yang baik. Tadi kan udah ditinggalin, dapat sesuatu yang baru. Dan ketika kalian memasukkan passion kalian, apa yang menjadi visi dan misi kalian di pekerjaan terutama, itu akan mendapatkan hasil. Tadi saya bilang apa? Yang nggak perlu ada, mau itu tentang orang atau orang-orang yang sebenarnya tadinya menurut kalian baik, tapi kemudian kok jadi toksik akhirnya gitu, dan kalian bisa lepaskan itu, bisa keluar dari kumpulan yang gak baik itu, jadi kalian bisa mendapatkan rewardnya nanti di minggu ketiga. Itu akan membuat kalian jadi malah dapat kesempatan baru, udah gitu bisa berbuat jauh lebih baik ya, be the best ya, jadi yang terbaik. Sisi terbaik kalian keluar gitu ketika kalian sudah terlempar dari kumpulan mungkin yang tidak baik atau orang-orang yang toksik ya, karena ini bisa satu, bisa beberapa orang. Oke, kemudian nah Seven of Swords, beberapa hal yang mungkin diambil dari hidup kalian di minggu ketiga itu memang jadi kayak ininya ada ya, sisa-sisaannya ada. Jadi kan ada orang yang memang ingin ya jadi racun lah dalam hidup kalian, tapi kemudian kalian bisa tinggalkan tuh di minggu pertama ya. Terus di minggu ketiga ya memang itu residunya masih ada, sisa-sisaannya masih ada. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu kan bagian dari proses ya, bagian dari proses. So minggu ketiga kalian tetap bisa fokus dengan kesuksesan kalian aja, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Jangan salah, jadi ibu rumah tangga itu juga karir, itu malah karir yang susah banget jadi ibu rumah tangga itu ya. So jangan bilang karir apaan mbak, saya cuma ibu rumah tangga, jangan bilang cuma, itu karir yang luar biasa. Oke, so Five of Swords-nya terbalik sih. Orang yang ingin mengalahkan kalian, orang yang ingin menjadi toksik di dalam kehidupan kalian di minggu ketiga tuh udah gak ada lagi. Bisa dibilang kalah ya. Oke, itu sebabnya di minggu pertama kalian harus bisa meninggalkan itu. Meninggalkan misalnya perasaan gak enak, karena ya gak enak mbak, udah lama kita kenal, udah lama kita bekerja sama. Masa harus ditinggalin, masa harus dilupain, masa saya harus move on dari kumpulan itu? My dear, ya terserah kalian. Kalau kalian masih mau berada di situ ya wes, gak apa-apa. Tapi ya kalau itu nanti bikin kalian susah, ya jangan ngeluh, ya kan? Sebenarnya di minggu ketiga kalian ketika sudah dapat di minggu kedua kesempatan baru, kalian bisa membuat, jadi kayak creating something new, membuat sesuatu hal yang baru yang kalian banget gitu, tanpa orang-orang yang mungkin selama ini mempengaruhi kalian tapi secara negatif gitu. Dan sorry, beberapa kartu saya jatuh, saya ambil dulu ya. Oke.
Dan ini ada lagi, coba saya buka dari Oceanic Tarot. A wish. Oke, apa yang kalian wish di minggu ketiga bisa kesampaian. Apa yang kalian sudah lakukan bisa mendapatkan hasil di minggu ketiga. So, bagus banget ya. Memang ini kalian banget gitu. Justru setelah kalian meninggalkan pihak atau pihak-pihak orang atau orang-orang yang memang sudah harus pergi dari hidup kalian ya. Oke, kemudian dari Angels Guide Oracle Card untuk minggu ketiga pesannya adalah forgiveness and understanding. Maafkan saja kalau memang mereka pernah berbuat yang toksik di dalam kehidupan kalian dan mengerti bahwa kalian harus move on ke arah yang berikutnya yang jauh lebih baik. Oke. So, minggu ketiga yang seperti saya bilang the lovers-nya ini bukan deng, Two of Summer. Two of Summer saya selalu terbalik-balik sama the lovers karena ya mirip-mirip meaningnya ya. Two of Summers, kalau soalnya dilihat dong, gambarnya ya cewek sama cowok lagi dansa asik. Oke, coba falling in love, tuh kan, falling in love or making a serious commitment to someone. Sebagian dari kalian para Taurus akan kembali jatuh cinta di akhir bulan Agustus. Wow. Taurus, mau kasih tahu siapa orangnya? Oke, secara general ya. Oke, ketemu seseorang yang cocok gitu ya. Forgiveness and the resolution of a problem. Sudah memaafkan ya. Justru ketika kalian sudah memaafkan di minggu ketiga, pas minggu keempat jadi dapat yang bagus gitu ya. Don't give up, jangan menyerah. Your relationship can be healed. Relasinya bagus, bisa heal, bisa sembuh dari apa yang sudah terjadi, and then kemudian kalian harus tetap move on ke tahap berikutnya. So, kalau mau secara spesifik sih ya, kalau ini tentang cinta, ya ada yang putus di minggu pertama, tapi minggu keempat atau minggu terakhir itu akhirnya menyadari ada seseorang yang lebih baik. Itu kalau secara spesifik. Tapi saya nggak bisa spesifik di general reading, ya kan? Karena kan nggak semua Taurus lagi mikirin cinta. Yang udah menemukan gimana? Masa harus dilepasin? Kan nggak mungkin. Oke. Tentang King of Wands, ya. Dan kalian akan ketemu dengan orang yang memang benar-benar berharga untuk ditemui. Baik tentang percintaan maupun karir keuangan dan bisnis tentu saja. Karena kan tadi ada yang harus dirilis dan itu bukan tentang percintaan doang ya. Bisa juga tentang project, tentang bisnis, tentang karir dan lain sebagainya. Tapi di akhir bulan Agustus kalian akan menemukan orang yang jauh lebih valuable, lebih berharga, lebih keren, lebih bagus gitu ya, dibanding yang udah kalian lepas. Sekali lagi, ini tidak tentang cinta doang, tapi tentang relasi yang lain juga ya. Oke, tentang relasi bisnis misalnya ya kan. Oke, coba saya buka kartu selanjutnya. Happiness, yay! Happy kalian di akhir bulan Agustus. Ketemu orang yang tepat and then happy, ya kan? Sekali lagi, bukan tentang percintaan doang, ya. Ini bisa aja tentang karir, keuangan, dan bisnis juga. Oke. Sebentar saya buka kartu selanjutnya. Ya, baru saya nanti rangkum di minggu ketiga bulan Agustus ini. Wow. Udah happy. Ada Three of Swords. Wow. Well, beberapa dari kalian akan ketemu dengan hal ini yang bikin sakit hati. Ya. Tapi karena kartu ini tidak pernah saya buka secara terbalik, possibility untuk sakit hati yang tersembuhkan juga bisa. Oke? So ya, kalian akan ketemu seseorang ya. Kalau dalam hal bisnis, ya cari tahu dulu
orang tersebut seperti apa? Sebentar, saya buka kartunya. Ya. Ups. Cari tahu dulu orangnya seperti apa. Karena kalian bisa aja salah menilai, ya kan? Nanti mentang-mentang kartunya bilang, wah ketemu pasangan yang cocok. Begitu ketemu hajar bleh, ya kan? Pokoknya happy. Tapi setelah itu sakit hati karena mengetahui kebenarannya. So, ya buat saya Three of Swords di sini adalah untuk warning supaya kalian tidak kejeblos lagi, nanti sedih lagi, nanti galau lagi. Jadi, kalaupun kalian ketemu seseorang di akhir bulan Agustus, tetap dilihatin dulu ya orangnya seperti apa, ya kan, latar belakangnya seperti apa, supaya nanti kalian gak bikin kalian sakit hati, ya. And then, apa pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk akhir bulan Agustus buat kalian para Taurus? Ask and receive. Mintalah maka akan diberikan. Jadi, minta yang baik-baik ya, my dear Taurus. Minta yang baik-baik, minta juga misalnya partner atau jodoh yang baik juga, nanti akan diberikan. So, jangan keburu nafsu juga ya, nanti kalian bakalan kecewa kalau kalian tidak berpikir panjang. Oke, my dear Taurus, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yang pertama tentang percintaan, yang kedua tentang karir, keuangan, dan bisnis. Percintaan dulu, udah ditanyain? Jawabannya sih yes. Yes, understanding. Untuk pekerjaan gimana nih, karir, keuangan, dan bisnis? Yes juga, ya, yes 2 kali. Oke. Kemudian apa yang perlu di healing dari kalian para Taurus di bulan Agustus? Coba kita lihat. Hole in the soul. Oke. Ketika masih ada lubang di dalam soul kalian, di dalam jiwa kalian yang belum sempat disembuhkan, ya, sembuhin dulu ya. Jadi bisa dapat orangnya juga yang lebih baik, ketemu sama orang atau pihak yang lebih baik. Kalau enggak, yang saya bilang tadi, keburu nafsu ya, terburu-buru memutuskan, akhirnya nanti sakit hati. Itu warningnya ya di akhir bulan. Jadi yang perlu disembuhkan di bulan Agustus adalah ya akar pahit kalian, itu yang perlu disembuhkan. Baik, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card untuk kalian. Dan ini tentang the answer you need are coming. Jawaban yang kalian butuhkan itu datang. Oke. So, my dear Taurus, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan bulan Agustus kali ini. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.